Oke, selamat datang di Setron.com. Saya Dario dan Saya Farman. ya, dan kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pemirsa Setron.com di channel kami. Pertanyaan pertama, ini Om Pap nih. Apakah kendaraannya di konversi listrik bisa mendapatkan surat? Nah, itu banyak yang nanya tuh. Pada dasarnya bisa, karena sudah ada aturan yang memungkinkan itu. Salah satu syarat utama itu adalah bengkel yang mengerjakan sudah tersertifikasi. Setahu kami di Indonesia mungkin baru 4 ke workshop. Kalau di Jakarta itu ada Elders, terus ada bengkelnya ESDM 1 sama ITS kalau nggak salah ada waktu Beraja. Saya lupa lagi yang satunya. Berarti Jakarta ada, Surabaya ada. Nah, tapi itu hanya tahap ini, Rio, hanya tahap awal. Proses sertifikasi bengkel itu lumayan tinggi syaratnya. Makanya agak tidak sembarangan bengkel ya, termasuk dari peralatan, SDM, semua mereka minta yang syarat yang lumayan tinggi. Nah, tapi setelah mendapat sertifikasi dan udah mengerjakan, motor yang udah dikonversi itu tetap harus mengikuti uji tipe layaknya motor baru. Berarti dia kali ini. Tapi setelah semuanya Dapat selesai, ya, bisa dapat plat nomor. bisa plat nomor yang biru di bawahnya tuh ya. Betul. Okay. Cuma gini, walaupun kita tahu ada beberapa workshop yang udah certified, tapi kita sendiri loh di Setron belum pernah dengar ada satu pun motor konversi yang sudah legal. Benar-benar legal. Saya nggak tahu apa sebabnya, tapi ada beberapa simpang siur dikit soal berapa biayanya dan ini. Tapi itu nanti kita sambil ikuti kondisi. Nah, kalau pemirsa Setron.com ada yang tahu motor yang sudah dikonversi listrik punya suratnya, kasih tahu kita ya di komentar ya. Ya, betul. Gue juga pengen tahu soalnya. Iya, kita pengen tahu juga. Saya penasaran. Oke, nah kedua nih, banyak yang nanya juga nih, biaya buat konversi motor nih, motor ke motor listrik. Nah, kalau itu sebenarnya gini, Rio. Ya, kita kan udah sering lihat motor-motor kan. Kebetulan yang kita liput itu, yang kita feature itu kebanyakan agak mahal. Satu yang perlu diketahui sebelum saya sebut angka, setidaknya ada 16 item. Wah, banyak juga. Yang dilibatkan dalam konversi. Apa aja tuh? Itu dari dinamo, controller, battery pack, charger, terus ada inverter DC itu DC, terus belum ada MCB-nya, terus meterannya, terus ada sambungan kabelnya, belum BMS, terus kabel-kabel aksesori, terus throttle-nya, ada saklar speed, belum, dan ditambah wiring sama ada unsur manusianya satu, yaitu programming, karena biasanya kan yang dibeli itu controllernya yang programmable semua. Jadi itu butuh pemrograman. Tapi itu untuk lebih fokus untuk yang pakai dinamo BLDC ya berarti ya? BLDC. Kita kalau yang pakai motor AC tambah lagi tuh DC belum tahu itu AC. soalnya, belum tahu ya. Nanti kita lihat tanya. Kita kan nanti kita kita belum ketemu ya. Ada mobil nanti. Mobil bisa pakai AC. Motor jarang sih. Yang kita tahu produksi itu cuma apa tuh yang dipakai moto itu. Moto iya, Energica ya. Terakhir itu doang yang kita tahu pakai motor AC. Kalau ditanya biayanya, nah biaya itu tadi ya sangat bergantung pada 16 lebih item yang tadi disinggung. Mau pakai yang kelas tinggi, level bagus, atau level rendah, atau yang kapasitas besar untuk soal baterai dan dinamo sama controller. Nah, yang kami tahu di pasaran nih saat ini beberapa workshop itu menawarkan mulai yang paling murah yang kami tahu itu sekitar 15 juta. 15 juta. Termasuk pengerjaan. Itu mungkin ya untuk sekelas ya mungkin sekelas gesit atau sekelas di bawah. Oh, di bawah. Di bawah gesit. Jadi mereka paling itu hanya kalau buat saya, buat kita ya bandang kota lah. Asal jalan. Jarak tempuhnya kalaupun dia bisa jauh itu bebannya nggak boleh gede. Terus jalan yang dilaluin pun harus diusahain atau jangan banyak tanjakan. Perkotaan. Jadi 15 juta untuk pakai sendiri jam perkotaan tuh cukup lah. Itu juga sebenarnya kita pernah coba hitung sendiri. Kalau kita kumpulin harga-harga barang dari yang misalnya dinamonya nggak usah yang gede, yang 1000 watt, kontrolernya juga pakai yang plug and play, plus baterai, plus kabel-kabel, terus kan biasanya ada pengerjaan custom.
untuk fabrikasi lah. Fabrikasi soal misalnya kayak swing arm untuk kalau dia pakai hard drive atau dudukan bracket kalau dia pakai mid drive. Ya kayak KTM kita kan ya, mid drive KTM tuh mid drive. Kalau kita Elders yang paketan tuh bisa termasuk swing arm juga kan. Tapi yang RX King itu hard drive. Itu hard drive. Hard drive. Cuma kalau hard drive kalau dia motornya yang di convert itu motor gede, motor laki yang velgnya 17 inci ke atas, itu ada biaya lagi, biaya ngerakit ulang roda belakang. Oh, pakai jerujinya itu ya? Pakai jeruji, pakai apa? Nah, itu kira-kira begitu. Oke. Nah, pertanyaan ketiga nih. Apakah konversi motor listrik bisa dilakukan secara DIY, do it yourself? Bisa banget. Ternyata banyak teman-teman kita yang pehobi yang melakukan itu. Tapi ada dua hal yang harus mereka punya. Satu, mereka harus punya skill, mengerti minimal prinsip dasar kelistrikan, terutama cara kerja dinamo dan kelistrikan DC. Terus kedua, ya harus berani rugi. Karena di awal-awal ini, ya lu masih ingat nggak waktu kita baru mulai setrum, hampir semua narasumber yang kita temuin pasti lebih dari sekali beli dinamo karena mereka di awal salah beli. Pasti salah beli. Ya contoh paling gampang ya itu RX King kita. Si Miki waktu itu ingat tuh salah beli motor, malah beli motor yang untuk sepeda. Untuk sepeda, bukan untuk motor. Nah, kalau sepeda beda tuh, ada free wheel-nya tuh. Iya, free wheel itu posisi rem. Iya. Itu. Nah, kira-kira gitu. Jadi memang kalau mau DIY bisa banget, tapi ya harus siapkan anggaran lebih dan harus banyak belajar. Cuma enaknya sekarang kan sudah ada komunitasnya sudah ada, resource di internet sudah banyak, jadi relatif mudah sebenarnya selama berani mau capek dikit ngulik cari informasinya. Ya, tapi muncul pertanyaan lagi tuh nanti tuh. Kalau yang DIY bisa nggak tuh dapat gitu sertifikasi? Nah, kembali lagi ke tadi, dia nggak bakal punya alatnya itu. Bukan, dia pasti tidak certified, karena lakuin sendiri. Nah, kalau dia harus minta dilakukan oleh bengkel yang udah tersertified, tersertifikasi. Sekarang amannya kalau mau dapat surat ya, ke bengkel yang resmi ya. Betul. Oke. Sebenarnya ada keuntungannya DIY karena sekarang kan industrinya masih tahap bayi lah. Masih tahap bayi. Artinya semua orang masih belajar, masih menyerap ilmu tentang bagaimana mengoptimalkan, bagaimana cara pasang yang benar, bagaimana setup controller dan lain-lain. Nah, di tahap ini memang idealnya kita semua belajar. Jadi itu akan jadi landasan ketika industrinya udah mulai maju. Karena Dario tahu nggak, di tahun ini aja motor bisa ketambahan yang saya tahu ya, yang saya dengar gosipnya itu tidaknya ada 4 brand lagi di luar di pasaran. Pasaran ya. Jadi ada 4 brand lagi, udah pasti kita di atas 10 brand untuk motor. Itu di luar yang UKM. Oke. Di luar yang workshop yang bikin. Berarti 4 itu merek luar atau merek Indonesia tuh? Ada luar, ada Indonesia. Gue belum bisa ngomong karena gue belum tahu kepastiannya. Tapi yang satu itu sudah dari tahun lalu kita udah dengar. Tapi tadi habis bekerja wartawan cari-cari informasi, terbersitlah informasi bahwa oh iya dia sudah lihat prototipe-nya, udah siap. Kira-kira gitu. Makanya Setrumers jangan heran kalau 5 tahun lagi ya kalian mungkin tiba-tiba jalanan tiba-tiba terasa sunyi, mungkin karena semuanya kebanyakan pakai motor listrik gitu. Itu Dario. Siap-siap makanya. Bukan, jadi gini, saya kan tinggal di pinggir kota, Tangerang Selatan, di BSD, ujungnya BSD lagi. Itu tahun lalu itu susah ketemu motor listrik. Ketemu motor listrik itu hanya ke daerah ketika ke Jakarta Barat, mana yang banyak ojek online, ojol. Sekarang, saya kemarin minggu lalu lagi santai di rumah, habis nyuci motor, nyuci mobil, sore-sore, lewat, bawa United. Dan Volta, Smooth, sama Grab, itu udah banyak seliweran. Oke. Apa? Pertanyaan berikutnya, ini berapa nih biaya kepemilikan motor listrik nih? Mungkin biaya yang dikeluarkan lah untuk operasiin motor listriknya itu. Biaya operasional. Biaya operasionalnya. Oke, kalau biaya operasional kita pernah coba hitung, tapi kita mau coba praktekkan benar. Kalau dihitung teoritis itu per kilometer antara 30 sampai 50 rupiah per kilometer. Per kilometer. Nah, tadi barusan gue cek kalau motor bensin Honda Vario yang terbaru yang 160 cc
Kalau dia pakai Pertalite yang 7.650 perak, itu ketemunya Rp163. Jadi hampir sepertiganya. Nah, kalau di sepertiga 163 enggak, lebih. Seperlima mungkin, 20%. Tapi gini, itu Vario. Kita belum tahu, mestinya angka motor bensin itu bisa lebih irit kalau dia motornya ada transmisi biasa, jadi bukan matic. Terus kedua, angka itu akan jadi lebih boros kalau dia ketemu kelas NMAX atau XMAX, apalagi yang motor yang lebih besar. Ada sisi lain bahwa kita sama-sama tahu kan, motor listrik kan kagak ganti oli. Iya, ganti oli, makanya mau nanya. Kagak ganti oli, kagak ganti busi, kagak ada urusan ganti air radiator, nggak ada udah. Tapi servis sampai sekali hampir katakan hampir nggak ada. Nah, tapi kalau kayak degradasi baterai gimana tuh? Baterai itu ada ininya, ada umurnya lah. Memang ada umurnya. Dulu inget nggak ya waktu kita awal mulai setrum dikasih tahu, oke, ini life cycle baterai sejenis ini segini, life cycle-nya ada. Tapi rupanya yang namanya life cycle itu bisa dioptimalkan dengan menjaga pola charging. Kalau kita ngecas di atas 80% sisa baterai atau 80% ke atas sisa baterai, itu life cycle-nya nggak akan turun. Cuma sebenarnya kita udah cobain sendiri sih ya, di KTM kita itu sudah 2 tahun dipakai, ada penurunan terasa, tapi sebenarnya tidak terlalu besar, gitu. Itu teorinya, oke. Masih belum, prakteknya belum tentu. Nah, sama tadi dibilang waktu kita yang pertanyaan sebelumnya, seberapa irit kalau kita bandingkan biaya operasional, itu masih harus dicoba beneran. Kenapa? Karena ketika motor jalan itu ada beban, ada pola gas, terus beban pengendara, terus perbedaan kondisi jalan. Itu semua pengaruhi konsumsi listrik. Yang saya tahu selama ini, selama pakai motor listrik 2 tahun lebih pakai KTM, terus yang RX King belakang sering saya pakai, sangat bergantung pola gas, dan sebenarnya kecepatan tidak terlalu pengaruh, malah kalau pelan dia memang agak boros. Konsisten itu pengaruh gede. Nah, cuma persoalannya lalu lintas kita ya masih gas rem. Iya, kita nggak bisa konstan cepat, konstan pelan iya. Jadi mungkin malah memang spesifikasi motor listrik yang banyak dijual sekarang itu memang lebih cocok untuk efisiensi di lalu lintas Jakarta yang padat. Ya, untuk stop and go. Iya, dia tidak banyak stop and go, dan dia tidak, karena memang speknya kecil, dia jalan pelan udah bagus, efisien dia. Efisien ya. Nah, banyak juga nih soal komentar nih. Pertanyaan dari yang common mending nih biasanya nih. Mengapa biaya konversi bisa lebih mahal dari motor bensin, bahkan motor listrik jadi nih? Biayanya itu tinggi, satu gini, ada 2 hal. Kalau motor produksi, mau dia bensin atau elektrik, itu semua komponennya, semua bagiannya, itu dibeli dalam jumlah besar. Jadi dapat diskon, jadi harganya memang lebih murah, modalnya lebih murah. Terus kedua, spesifikasi yang mereka pakai. Yang mereka ini maksudnya motor listrik atau bensin yang dijual itu memang lebih kecil ketimbang yang sering dipilih untuk konversi. Biasanya teman-teman yang konversi zaman sekarang ada mungkin sebagian besar malah masih menghitung performance, sehingga ada kilowatt dinamonya besar, kapasitasnya, terus baterainya juga besar. Otomatis kalau dia mau maksimalin, kontrolernya pun lumayan besar. Jadi itu biayanya memang mahal. Iya sih, biasanya kalau kita ketemu sepeda motor custom, biasanya tuh owner itu biasanya pasti ada something lah, pengen lebih kencang atau lebih jauh. Tapi kalau misalnya motor listrik jadi, kita ya udah pasrah aja, yang pengen dibuat oleh pabriknya ya itu yang kita dapat. Iya. Beberapa motor elektrik yang kita liput, terutama yang kencang, misalnya yang punyanya dapur, Isigo itu memang luar biasa performanya. Cuma biaya yang habis untuk mencapai performa itu ya memang luar biasa juga, bisa 3-4 kalinya harga satu motor Isigo baru.
Nah, banyak juga yang nanya nih, apakah motor listrik aman buat hujan atau genangan air? Banyak yang nanya tuh. Oke. Banyak yang ragu. Kemarin juga ya, mungkin Dario tahu kan kita sering apa kalau ada teman-teman yang ingin mencoba motor kita yang di kita sendiri, KTM motor kita selalu welcome. Tentu dalam kondisi kita ada kondisi yang terjaga kan. Oke. Itu dari kemarin setiap yang nanya selalu gua jawab dua hal. Satu, itu sangat ditentukan oleh workshop yang mengerjakan. Kualitas workshopnya, workshop yang berkualitas, yang bagus, yang ownernya atau mekaniknya telaten, itu pasti aman, bagus, sangat bagus. Karena semua kabelnya dibungkus rapi, tidak ada bagian yang terekspos air. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat, kalau cuma hujan sih nggak ada persoalan. Karena Dario tahu kan KTM sama Racing sering saya pakai hujan-hujan. Iya, sering hujan-hujan tuh. Yang jadi masalah itu sayanya males nyetir bawa motor kalau hujan. Manusianya yang kalah duluan hujan. Nah, terus kedua gini, kalau motor pabrikan itu otomatis mereka sama aja sama motor bensin biasa. Mungkin malah lebih tangguh kalau urusan air, karena kami tahu benar nih gesits waktu kalau kita ke pabriknya. Jadi di awalnya gesits itu di pabriknya itu memang ada area test ride, bukan kubangan air lagi, tapi kalau kita duduk di motor, airnya sepinggang. Sepinggang, berarti semeteran. Iya, artinya motornya tuh kelep. Kelep, roda nggak kelihatan. Seroda berarti? Itu lebih tinggi roda, sepinggang, semeter ya? Iya. Saya nggak lihat langsung, tapi saya diceritain sama orang gesitnya. Itu ada yang test ride, dia sampai bolak-balik di situ karena nggak mogok-mogok. Nah, ya kalau sebenarnya kita ingat prinsipnya, yang bermasalah itu kan dinamo. Dinamo. Itu pun kalau dia ada air yang bertekanan tinggi, yang maksa diri masuk ke celah. Tapi kalau air di genangan itu kan enggak. Jadi selama motornya jalan normal ya aman. Yang saya tahu biasanya kalau komponen kayak motor listrik, biasanya kalau kantor itu biasanya ada IP ratingnya. Ya ada, biasa 65. Ya. Ada yang perlu dihindarin, memang tetap ada, yakni ketika kita cuci motor, cuci motor yang biasa banyak di jalan itu kan pakai jet washer itu. Pakai air bertekanan tinggi. Itu sebaiknya jangan disiram ke dinamo. Komponennya jangan semprot langsung lah. Jangan semprot langsung. Kenapa? Karena air bertekanan tinggi itu kan dia akan nyelip ke celah. Itu mungkin walaupun sekali, 2 kali dia masih aman. Tapi kalau keseringan begitu, lama-lama air numpuk di dalam. Kalau saya ingat tuh IP65 itu 65 tuh cuma bisa dikocil doang. Kalau tekan air semprot langsung tuh IP lebih tinggi lagi perungnya. Ya 6768 kali ya. Yang benar-benar water resist. Waterproof itu. Ya waterproof ya. Udah waterproof. Kalau 65 sih water resist kali ya. Nah, jadi aman ya kalau pada umumnya aman lah, mungkin asal kita jangan keterlaluan aja. Tapi bahkan gesit aja bisa ya. Iya, kalau motor yang produksi itu rata-rata semua masalah santai ya. Udah ini ya. Udah dihitung sama mereka. Jadi hampir sama lah dengan motor bensin lah, jangan terlalu nekat juga. Motor bensin malah masalah karena intake-nya iya bisa masuk ya. Apa? Knalpot. Oh iya, knalpot ya mesti gas terus. Begitu knalpotnya udah ketutup, kebuntu atau dia langsung kehalang. Nah, begitu dia sempat mati di kondisi banjir, airnya masuk. Kadang ada tekanan. Iya. Oke. Nah, kira-kira itu sih. Jadi sebenarnya sih aman aja. Tapi memang kalau kita ngomongin konversi, itu yang harus dijaga. Jadi ujung kabel yang nyambung ke konektor itu sebaiknya diberi penutup atau ada biasanya ada selang bakar istilahnya apa gitu. Dia sangat tertutup. Controller itu memang dihindari, jangan. Controller itu tidak pernah didesain kena air langsung nggak pernah. Makanya di motor pun dia selalu ada di tempat yang tersendiri, tersembunyi. Bisa paling atas ya, Pak. KTM kita paling atas. Yang paling atas kan? KTM tinggi di atas. Di tangki ya, kalau salah. Nggak, di jok sekarang. Di jok sekarang. Tapi itu pun kalau cuma keciprat-ciprat ya aman aja. Tapi kalau kerendam jangan. Kerendam jangan, tapi belum pernah juga ya.
Jangan coba, mahal nanti. Gitu. Itu doang sih. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe setron.com. Nah, jika Anda punya komentar atau bahkan pertanyaan atau mau membantah kita, tinggalkan di komentar di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye.